Pasca diresmikannya bendungan terpanjang se-Asia Tenggara di Kecamatan Rejoso oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bendungan Semantok kini menjadi salah satu ikon baru di Kota Nganjuk yang berpotensi menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Di samping itu tak luput dari lahan relokasi yang menjadi rumah bagi sekitar 258 kakak yang terdampak bendungan ini dari Desa Tritik dan Sambi Kerep. Lahan tersebut telah disiapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk atau Dinas Perkim. Sejak saat ini, Dinas Perkim Nganjuk telah menyediakan fasilitas untuk warga relokasi berupa PSU, listrik, pemadatan jalan, drainase, dan tandon air. Sebelumnya, berdasar keluhan warga setempat, lahan relokasi tersebut sering mengalami banjir ketika diguyur hujan. Dan saat ini dengan adanya sistem drainase yang dibangun oleh Dinas Perkim, hal tersebut seiring waktu bisa teratasi. Menurut Kepala Dinas Perkim Agus Frihanedi, progres dari penyediaan fasilitas warga relokasi telah mencapai 90%. Pihaknya telah mempersiapkan pavingisasi untuk mempermudah akses jalan warga. Selain itu, Dinas Perkim turut berkomitmen terhadap warga relokasi di bencana alam longsor Selopuro di tahun 2021 lalu. Pak, pasca kemarin diresmikan oleh Presiden Jokowi, apa Pak persiapan dari Perkim untuk terkait dengan diresmikan bendungan Semantok, tentunya ada proses yang harus kita persiapkan. Yang pertama, relokasi warga terdampak bendungan Semantok itu ada besar 258 kakak itu yang harus dipindahkan karena impounding bendungan itu berkisar antara bulan Agustus, sehingga sebelumnya itu harus sudah ada persiapan di relokasi. Yang pertama terkait dengan intervensi dinas kita, Dinas Perkim, yaitu membangun PSU yang ada di sana dan juga berupa drainase, lalu yang pemadatan jalan dan juga pengadaan jaringan air atau tandon air yang ada di sana. Terkait dengan itu pula tentunya dengan keterbatasan anggaran ini ada intervensi lagi di PAK atau PAPBD, sehingga begitu warga itu pindah itu sudah bisa menikmati di sana dengan jalannya yang bagus, drainasenya yang bagus sehingga tidak terjadi banjir, lalu juga ketersediaan air dari tandon itu termasuk juga listrik juga sudah kita masukkan ke sana. Itu. sejauh ini sudah berapa persen Pak untuk kebutuhan relokasi tersebut? Kita sudah 90%, tapi di tahun anggaran 2022 tentunya sudah 100%. Nah, ada memang yang belum kita sentuh, yaitu pavingisasi. Jadi kalau yang lain-lain itu insya Allah sudah semua, saluran sudah cukup semua, jalan juga pemadatannya sudah oke, hanya tinggal nanti pavingisasi. Nah, kemungkinan ini nanti kita intervensi di tahun 2023. Untuk selain yang ada di Semantok, juga ada warga terdampak yang ada di Selopuro. Sejauh ini persiapan dari Dinas Perkim sejauh mana Pak? Iya, jadi ada dua konsentrasi pemerintah daerah terkait dengan warga terdampak. Satu terdampak PSN, yaitu bendungan Semantok yang ada di wilayah Semantok. Yang kedua terkait dengan longsor Selopuro. Nah, untuk yang longsor di Selopuro itu ada berkisar 48 warga, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah tercukupi semua, mulai dari drainasenya, pemadatan jalan, pavingisasi, dan juga listrik masuk. Sudah kita upayakan itu listrik bisa masuk, dan juga saluran air. Tentunya di sana pengeborannya dalam, kita pakai PDAM. Dan alhamdulillah juga
informasi dari BPBD bahwa warga 48 itu sudah mendapatkan transfer dari BNPB yang masing-masing 50 juta. Nah, ini sangat membantu sekali kepada masyarakat yang terdampak longsor Selopuro. Pak, berkaitan dengan Dinas Perkim sendiri sebagai salah satu dinas yang mewadahi masyarakat berkaitan dengan kesiapan kebencanaan yang bekerja sama dengan BPBD di tahun 2023 seperti apa? Ya, jadi kita runut dulu di tahun 2022 kita menangani juga terkait dengan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Utamanya ini ada di perumahannya. Jadi sampai Desember ini yang sudah kita bantu baik bencana alam maupun non alam itu berkisar antara 95, dan baru kemarin satu hari yang lalu itu ada lagi yang di daerah Kertos. Nah, tentunya kita upayakan walaupun ini di akhir tahun. Jadi untuk khusus yang bencana itu tentunya begitu kejadian kita turun ke lapangan untuk mengadakan asesmen berapa sih kerugian mereka, kita bantu. Nah, tentunya ini sangat berarti sekali bagi masyarakat. Paling tidak kita memberikan support kepada mereka. Masyarakat tidak merasa sendiri, tapi pemerintah daerah bisa hadir di situ, memberikan, meringankan beban mereka itu melalui dinas kami. Yang jelas itu perumahan, bukan ruko, bukan tempat usaha atau yang lainnya. Jadi khusus di perumahan yang kita intervensi, tetap kita bantu itu. Sementara itu menurut Eka Dwi, salah satu warga relokasi terdampak bendungan Semantok mengatakan bahwa dampak drainase yang sudah dibangun cukup efektif mengurangi banjir. Pavingisasi juga diharapkan dapat dibangun secepatnya untuk mempermudah akses jalan warga. Eka Dwi pun berharap untuk dibangunkan fasilitas guna mencari penghasilan di sekitar bendungan Semantok yang berpotensi menjadi tempat wisata. Bu, kalau untuk drainase ini dampaknya gimana, Bu? Dampaknya ya cukup bagus, soalnya dulu sebelum ada drainase kan airnya menggenang-genang, sekarang bisa jalan. Terus untuk penjualannya sendiri, Bu, ini bagaimana, Bu? Rame ya? Penjualannya ya cukup rame, tapi nggak serame yang di tempat lama. Mungkin masih menyesuaikan. Rencananya dari dinas sendiri apakah akan dibangun ruko? Mungkin kalau dengar-dengar rencananya ya mau dikasih per orang ruko. Tapi nggak tahu kapan, soalnya kan belum ada. Ya. Kalau untuk pavingisasi, Bu, ini rencananya mau dipaving ya? Iya, jalannya mau dipaving katanya, tapi masih belum, soalnya kan pembangunan warga di sini kan belum selesai semua. Sebagian masih ada yang masih bangun. Terkait drainase ini sudah nggak ada banjir ya, Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya? Iya. Sama-sama. Ya, mungkin kalau bisa secepatnya yang sebelah sini dikasih juga supaya bisa lebih enak. Paving ya? Iya, sama drainase yang sebelahnya. Kan ini drainasenya sampai sana kan sebelah gitu, Pak. Oh, iya. Belum semua kanan kirinya. Ini harapannya apa, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya ya kalau bendungannya dibuat wisata, ya warga sini dikasih tempat untuk mencari rezeki seperti itu. Selain itu, Dinas Perkim bersama BPBD Nganjuk turut memperhatikan pemukiman warga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Nganjuk, seperti pembangunan rumah dan fasilitas lainnya. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.